usaha-usaha yang dipasarkan melalui media sosial juga. Iya, betul sekali. Jadi kami punya pengalaman ya, bapak ibunya punya usaha kecil, bikin keranjang buah, satunya punya usaha warung lontong Medan waktu itu di Medan. Tapi kok bisa rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar. Jadi seperti ini akan terdata karena sekarang sudah berubah perilaku ekonomi, ya. Perilaku ekonomi juga mengarah ke perilaku digital sekarang. Kalau ini sensus ekonomi, jadi mensensus khusus ekonomi, baik para pelaku usaha maupun ekonomi keluarga. Jadi nanti kita akan datang ke seluruh unit pelaku usaha dan juga door to door ke rumah. Karena banyak usaha yang dilakukan di rumah, tapi tidak punya pelang, tidak tercatat. Pertumbuhan ekonominya Jawa Tengah itu luar biasa, dan pasti akan memberi manfaat bagi masyarakat di level keluarga. Makanya kita akan mendata di level keluarga juga. Pak, targetnya berapa sih Pak di nasional dan di Jawa Tengah ini? Kalau untuk unit pelaku usaha, sebetulnya minimal jumlah pelaku usaha yang akan didata 32 juta harusnya. Untuk keluarga itu jumlahnya 95,3 juta. Untuk individu kurang lebih 289,3 juta. Di Jawa Tengah kan ada 13 juta pekerja informal ya Pak, dan mendominasi gitu dari seluruh jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah gitu Pak. Mungkin tanggapannya dari BPS sendiri seperti apa Pak? Semuanya yang formal maupun informal akan kita data. Dan Jawa Tengah itu sekarang salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Jadi Jawa Tengah ini akan semakin kelihatan nanti apa yang menyebabkan Jawa Tengah bisa tumbuh, termasuk informal sektornya nanti. Ya, detailnya akan ada di hasil sensus ekonomi 2026. Betul, semuanya akan dicacah. Kalau lihat petugas-petugas kami itu, mereka melewati sungai, ya, jurang, lembah, lautan dan seterusnya hanya untuk mendata bahkan beberapa gelintir keluarga saja, dan itu pasti kami lakukan. Pak, di Jawa sudah selesai kan, dari mulai kami penyusunan kuesioner, terus kemudian ada namanya pelatihan instruktur nasional, instruktur utama, instruktur daerah, sampai pelatihan petugas. Dan petugas itu ada petugas lapangan, ada pengawas lapangan. Jadi mereka bekerja dengan struktur dan sistem yang jelas. Wadah, sudah. Karena dia langsung isi ke gadgetnya langsung masuk ke kami. Jadi datanya ini semuanya terdigitalisasi dan tersentralisasi di kami, jadi nggak bisa bocor. Karena sensus ekonomi di Indonesia ini mulai berjalan serentak sampai 31 Agustus, berarti hampir 2,5 bulan. Dan Jawa Tengah itu salah satu provinsi dengan jumlah unit usaha paling besar di Indonesia. 25% pelaku usaha di Indonesia itu adanya di Jawa Tengah, itu adanya di Jawa Tengah, di Jawa, Pulau Jawa. Jadi 25%, saya ulangi, 25% pelaku usaha di Jawa itu adanya di Jawa Tengah. Dan 15% pelaku usaha di Indonesia itu adanya di Jawa Tengah. Jadi perannya Jawa Tengah luar biasa. Dan kami mohon semua seperti yang tadi Bapak Gubernur sampaikan, ya, mendukung dengan terima petugasnya, terus kemudian isi datanya dengan benar, ya, dengan benar bukan dengan salah, dan kemudian rahasia data pasti terjaga. Mudah-mudahan langkah kita ini bisa menjadi sebuah awal untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan tidak semua kepala daerah punya kesempatan di masa periode jabatannya itu punya sensus ekonomi. Jadi mohon dukungan sekali lagi, dan terima kasih Wali Kota, Bupati yang hadir juga luar biasa dukungannya, sekali lagi terima kasih.